Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rijesan dengan NIM 2009-2448-2010.008 akan mempresentasikan tugas tentang aspek kimia dari obat analgetik, narkotika, analgetik, diuretik, non-narkotik, dan obat-obat antiinflamasi non-steroid dari dosen pengampu Dwi Syafitra Ramadan Esfar Empar selaku penanggung jawab mata kuliah ini di program studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna Kendari. Langsung saja, yang pertama, analgetika narkotik. Analgetika narkotik adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung akut, sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Analgetika narkotik sering pula digunakan untuk paramedikasi anestesi bersama-sama dengan atropin untuk mengontrol sekresi. Adapun mekanisme kerja analgetika narkotik, menurut Beckett dan Casey, reseptor turunan morfin mempunyai 3 sisi yang sangat penting untuk timbulnya aktivitas analgesik, yaitu yang pertama, struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals. Yang kedua, tempat anioni yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat. Yang ketiga, lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bidang CH2 dari proyeksi cincin piperidin yang terletak di depan bidang yang mengandung cincin aromatik dan pusat datar. Berdasarkan struktur kimianya, analgetika narkotik dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, turunan morfin, kedua, turunan fenilpiperidin atau mepiridin, yang ketiga, turunan difenilpropilamin atau metadon, dan yang keempat, turunan lain-lain. Adapun turunan morfin didapat dari opium, yaitu getah kering tanaman Papaver somniferum. Opium mengandung tidak kurang dari 25 alkaloida, antara lain adalah morfin, kodein, noskapin, papaverin, tebain, dan narsein. Hubungan struktur aktivitas turunan morfin berdasarkan gugus yang dimilikinya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, gugus fenolik OH. Metilasi gugus fenolik OH dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik secara drastis. Yang kedua, gugus alkohol. Penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Yang ketiga, ikatan rangkap C7 dan C8. Hidrogenasi ikatan rangkap C7 atau C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibandingkan morfin. Yang keempat, gugus N-metil atom nitrogen dari morfin akan terionisasi ketika berikatan dengan reseptor. Yang kedua, turunan mepiridin. Meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan karena mempunyai pusat atom C kuartener, rantai etilen, gugus tersier, dan cincin aromatik sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Yang ketiga, turunan metadon. Turunan metadon bersifat optis aktif dan biasanya digunakan dalam bentuk garam HCl. Ada beberapa contoh dari turunan metadon. Yang pertama, metadon mempunyai aktivitas analgesik 2 kali morfin dan 10 kali meperidin. Levanon adalah isomer levometadon, tidak menimbulkan euforia seperti morfin dan dianjurkan sebagai obat pengganti morfin untuk
pengobatan kecanduan. Contoh yang kedua yaitu propoxifen yang aktif sebagai analgesik adalah bentuk isomer. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu analgetika non-narkotik. Analgetika non-narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat sehingga sering disebut analgetika ringan. Juga menurunkan suhu badan pada keadaan panas badan yang tinggi dan sebagai anti radang untuk pengobatan rematik. Berdasarkan struktur kimianya, analgetik non-narkotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama analgetik antipiretik dan yang kedua obat anti radang bukan steroid atau non-steroid anti-inflammatory drugs. Adapun mekanisme kerja analgetika non-narkotik, yang pertama mekanisme kerja analgesik. Analgetika non-narkotik menimbulkan efek analgesik yang cara menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalis biosintesis prostaglandin seperti sikloksigenase sehingga mencegah sensitisasi reseptor rasa sakit oleh mediator rasa sakit seperti baradikinin, histamin, serotinin, prostaxilin, prostaglandin, ion-ion hidrogen dan kalium yang dapat merangsang rasa sakit secara mekanis atau kimiawi. Yang kedua, mekanisme kerja antipiretik. Analgetika non-narkotik menimbulkan kerja antipiretik dengan meningkatkan eliminasi panas pada penderita dengan suhu badan tinggi dengan cara menimbulkan dilatasi buluh darah perifer dan mobilisasi air sehingga terjadi pengenceran darah dan pengeluaran keringat. Yang ketiga, mekanisme kerja anti radang. Analgetika non-narkotik menimbulkan efek anti radang dengan menghambat biosintesis dan pengeluaran prostaglandin dengan cara memblok secara terpulihkan enzim sikloksigenase sehingga menurunkan gejala keradangan. Adapun penggolongan analgetika non-narkotik, yang pertama analgetik antipiretika. Obat golongan ini digunakan untuk simptomatik, yaitu hanya meringankan gejala penyakit, tidak menyembuhkan atau menghilangkan penyebab penyakit berdasarkan struktur kimianya. Obat analgetik antipiretika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu turunan anilin dan para aminifenol dan turunan 5-pirazolon. Yang kedua, turunan anilin dan para aminofenol. Turunan anilin dan P-aminofenol seperti asetaminofen, acetanolidin, dan fanacetin mempunyai aktivitas analgesik antipiretik sebanding dengan aspirin tapi tidak memiliki efek antiinflamasi antirematik. Yang ketiga, turunan 5-pirazolon. Turunan 5-pirazolon seperti antipirin, amidopirin, dan metampirol mempunyai aktivitas analgesik antipiretik dan antirematik serupa dengan aspirin. Turunan ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada keadaan nyeri kepala, nyeri pada spasma usus, ginjal, saluran empedu, dan usus, neuralgia, migraine, dysmenorrhea, nyeri gigi, dan nyeri pada rematik. Yang keempat, anti radang bukan steroid. Berdasarkan struktur kimianya, obat anti radang bukan steroid dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu turunan salisilat, turunan 5-pirazolidindion, turunan asam N-arilantranilat, turunan salisilat, turunan heteroilisasetat, turunan oxycam, dan turunan lain-lain. Turunan asam salisilat memiliki aktivitas analgesik antipiretik dengan antirematik, tetapi tidak digunakan secara oral karena terlalu toksik. Yang banyak digunakan sebagai analgesik antipiretik adalah senyawa turunannya. Yang
keenam, turunan 5-pirazolidindion. Turunan 5-pirazolidindion seperti fenolbutazon dan oxyfebutazon adalah anti radang non-steroid yang banyak digunakan untuk meringankan rasa nyeri yang berhubungan dengan rematik. Penyakit pirai pada sakit persendian, turunan ini menimbulkan efek samping agranulositosis yang cukup besar dan iritasi lambung. Yang ketujuh, turunan asam N-arilantranila. Asam antranilat adalah analog nitrogen dari asam salisilat. Turunan asam narilantranila digunakan sebagai anti radang pada pengobatan rematik dan sebagian analgesik untuk mengurangi rasa nyeri yang ringan dan moderat. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.